terbaik. Ya, kita semua. Jadi kita tidak usah saudara malu, tidak usah saudara merasa aduh saya kok seperti ini. Nah saudara, kita harus terbuka apa adanya. Ya, kita semua korban memiliki ayah yang belum sempurna. Semua kita, nggak ada di antara kita yang ayahnya udah sempurna. Jadi mari kita datang hari ini saudara, ya kita mau belajar bagaimana menjadi bapak yang sejati. Ya, harus dimulai dari apa? Pria yang sejati. Ya, coba lihat kiri kanan, udah sejati belum ini? Nah, kalau kita belum, ya kita mesti berkembang terus, belajar lagi saudara ya. Kita nggak pernah berhenti belajar terus menjadi seorang pria sejati. Nah, tapi tidak berarti kalau kita sudah pria sejati kita otomatis sudah bapak yang sejati. Belum tentu juga. Ya, waktu saya ikut ya modul 2 ini belajar prinsip-prinsip ini dengan Ed Cole dan juga dengan Bapak Kasih Karsten, saya temukan saya juga belum jadi bapak yang sejati. Ya, saya sudah belajar coba jadi pria yang sejati, tapi ternyata saya belum mencapai kebapaan seperti yang Tuhan mau. Ya, kita udah belajar. Ya, ada 2 macam orang tua, masih ingat saudara? Ya, ada tipe burung unta. Ya. Ada tipe Raja Wali. Nanya sama sebelah, kau tipe apa? Ya. Ayam jago begini. Ada dia bukan burung Raja Wali, burung gereja, saudara. Ya. Nah, saudara, katanya burung gereja parah ya katanya. Ya, anaknya dibawa ke masjid parah. Ya. Nah, jangan jadi kayak begitu saudara ya. Nah saudara, jadi kita sudah tahu bahwa kita nggak mau saudaraku jadi burung unta yang tidak bertanggung jawab, ada pembiaran ya. Kita saudara tidak pernah didik anak kita. Mestinya kita jadi seperti burung Raja Wali. Amen. Itu gambaran Allah kita. Ya, bagaimana dia mendidik Israel. Ya, dia menjadi bapak yang luar biasa buat Israel. Ya, saudara, dia katanya saudaraku mendidik anaknya. Ya, seperti seekor burung Raja Wali yang terbang tinggi menopang. Ya, saudaraku, anaknya dengan sayapnya. Kalau kita lihat burung Raja Wali luar biasa, saudara. Ya, saya pernah mancing, saudara. Ya, ketika saya mancing, tiba-tiba, saudara, ya, waktu saya mancing itu angin kencang turun, saudara. Ya, nah, saya akhirnya terpaksa mesti saudara menyingkir. Nah, waktu angin kencang itu datang, saudara, saya lihat semua burung yang ada di udara, saudara, langsung mendarat semua, saudara, karena angin kencang. Langsung mayday, mayday, ya, saudara. Wih, nggak ada burung di udara di tengah saudaraku badai. Apalagi ayam. Waduh, ayam langsung lari ke kolong rumah, saudara. Ya. Tapi tiba-tiba, saudara, di tengah angin badai yang kencang itu, saudara, saya melihat di atas, jauh di atas, di dekat awan di situ, saudara, ada 2 ekor burung, saudara, terbang tinggi, membentangkan sayapnya, saudara, nggak takut menghadapi badai, saudara, terbang tinggi terus, terbang tinggi terus, terbang tinggi terus, saudara. Ya. Ternyata itu burung Raja Wali. Wow, Raja Wali nggak takut kepada apa, saudaraku, badai apapun. Dia bahkan di tengah badai dia dapat terbang lebih tinggi lagi. Tapi untuk jadi Raja Wali yang terbang tinggi, saudara, itu nggak bisa otomatis. Raja Wali bisa terbang tinggi itu, saudara, kalau dia didik anaknya, saudara. Anaknya itu lahir, ya, boleh udah jadi
burung yang punya benih Raja Wali. Tapi dia nggak akan pernah terbang tinggi, saudara, kalau ayahnya, ibunya, khususnya ayahnya, mendidik dia, saudara. Ya, makanya Raja Wali concern mendidik anaknya, saudara. Nah, apakah kita seperti begitu? Bapak yang mendidik anak kita jadi bapak yang baik, nggak seperti burung onta tadi. Nah, burung Raja Wali, saudara, itu kalau didik anaknya luar biasa. Pernah dilihat oleh seorang saudaraku, seorang petani lah, ya, tahun 1004, saudara. Dia melihat kejadian itu di mana seekor burung Raja Wali mendidik anaknya. Nah, ini Raja Wali khusus, namanya the Golden Eagle, saudara. Ya, burung Raja Wali emas. Ini burung Raja Wali terbesar. Sayapnya aja kira-kira hampir 2 meter. Ya, ini burung paling gagah, saudara, yang tadi bisa terbang tinggi itu. Ya, tapi cara dia mendidik anak unik sekali, saudara. Ya, anaknya ini, saudara, waktu kecil, ya, dia masih botak, ya, saudara, masih blow on, ya, botak, ya, kerjanya cuma saudara, makan tidur. Jadi ayahnya datang, wah, ya, saudara, anaknya ini, saudara, dikasih makan, saudara, ya. Dia makan nyam, ya, saudara. Habis itu, saudara, besok datang lagi, saudara, ayahnya datang lagi, saudara, ya, bawa makanan lagi, dikasih makan, saudara, ya. Lama-lama gendut, saudaraku, karena makan tidur, badannya gendut, ya. Nah, kalau gendut nggak bisa terbang, saudara. Maka satu hari bapaknya datang, saudara. Dia lihat, wah, ini nggak bisa, ini burung, ya. Kalau anak saya gendut begini nggak bisa terbang. Maka satu kali dia datang nggak bawa makanan, saudara. Anaknya, bapaknya, Kali itu, saudara, ya, bapaknya tiba-tiba lakukan sesuatu yang mengagetkan. Dia terbang tinggi di atas, saudaraku, sarangnya. Dia menggoyang balikkan sarangnya, saudara, ya, supaya sarangnya itu, saudaraku, berantakan. Wah, kemudian dia menghasilkan angin dari sayapnya yang sangat kencang, saudara, membuat anak ini mau tidak mau harus, saudaraku, berolahraga. Buka sayapnya, one, two, one, ya, saudara. Kencang anginnya, saudara. Akhirnya, saudara, dia olahraga terus, ya. Nah, itu besok datang lagi, saudara, ya, bapaknya datang, ya, goyang balik lagi sarangnya, saudaraku, ciptakan angin, dia olahraga terus. Satu kali, saudara, bukan hanya itu, tiba-tiba bapaknya kelihatan seperti kejam. Dia tendang anaknya. Tendang anak itu, sarang Raja Wali itu tinggi, saudara. Ditendang anaknya ini, saudaraku, papa, kenapa papa jahat sekali, ya, papa kenapa tendang saya? Oh, ditendang, saudara, dipatok. Akhirnya, saudara, dia jatuh, saudara. Dia mau nggak mau jatuh, ya kan? Nah, waktu dia jatuh, saudara, ya, itu kelihatan. Nah, petani itu menyaksikan tahun 1904 itu, saudara, bagaimana itu, ya, saudara, burung Raja Wali waktu anaknya jatuh, itu induknya, saudara, langsung terbang, menyelam, dive in, ya, sebelum dia jatuh kena tersentuh tanah, induknya itu, saudara, terbang di bawah anaknya, buka sayapnya, berat, ketepuk. Oh, anaknya langsung, aduh, gak terantuk, aduh, terima kasih papa, ya. Dia pikir, aduh, terima kasih dapat Raja Wali Airlines, ya, tapi dibawa ke atas, dibalik badan lagi, wah,
Jatuh lagi saudara. Yo, induknya terbang lagi ke bawah. Zet. Waduh, Papa, terima kasih Papa. Sampai kapan Papa? Ya kira-kira 30 session lah. Ini modul berapa ini? Ya, waduh, terus dibuang ke bawah, ditampung di sayapnya, buang ke bawah lagi, tampung sayapnya, saudaraku. Kira-kira lama-lama anak ini bisa terbang nggak? Kenapa? Ada yang bilang terpaksa ya. Saudara, satu kali waktu dia karena dilempar terus kan, tiba-tiba dia merasa, loh, kok saya punya sayap, kok nggak dipakai sayapnya? Dia mulai kepak-kepakan sayapnya. Ya, tiba-tiba, loh, kok saya bisa terbang? Wow, akhirnya anak ini terbang tinggi, saudara. Barulah dia nyanyi, I believe I can fly. Dan dia akhirnya terbang tinggi. Saudara, itu bapak yang baik mendidik anaknya. Amin. Sampai dia bisa terbang tinggi. Ya, coba tanya lagi yang sebelah. Raja Wali apa onta? Kita mesti jadi bapak sejati. Ada yang bilang amin? Amin. 1, 2, 3. Yes. Bilang, saya bapak sejati. Saya bapak sejati. Ya, jadi saudara, Tuhan nggak mau kita jadi pria sejati aja, mesti jadi bapak yang sejati. Ya. Nah, waktu saya ikut session-session ini, saudara, saya refleksi lagi. Alamak, saya udah banyak tahu tentang pria sejati, tapi saya belum full jadi bapak sejati, saudara. Saya temukan, saya refleksi bagaimana hubungan saya dengan anak saya, terutama dengan anak saya yang kedua, saudara. Saya temukan ada banyak hal dalam diri saya, saudara. Saya belum jadi bapak sejati, belum berperan sebagai bapak sejati buat anak saya yang kedua. Dan nanti saya cerita, saudara. Ya, anak saya, karena saya tidak berfungsi sebagai bapak sejati, dia hidupnya parah, saudara. Anak pertama saya lumayan, saya sempat ya berfungsi menjadi bapak sejati, tapi anak saya yang kedua saya gagal, saudara. Boleh dibilang ada hal-hal yang saya belum ya berfungsi sebagai bapak yang sejati. Makanya dia nggak karu-karuan. Anak saya yang kedua sempat ya, dia, saudaraku, hidupnya ya sempat jauh dari Tuhan. Ya, dia, saudara, hidupnya ya nggak mencapai potensi maksimalnya. Kenapa, saudara? Karena ada bagian saya. Nah, waktu saya temukan itu, saya bertobat. Nah, jadi saudara, waktu kita dengar firman ini, saudara, next kita lihat. Nah, kalau bisa dibantu aja. Jadi saudara, kita mesti akui dulu kegagalan kita. Ya. Kalau kita nggak pernah mengaku, ya, saya punya kekurangan, saya gagal, kita nggak bisa, saudara, bertumbuh jadi bapak yang sejati. Akui dulu dong kegagalan kita, ya. Jadi saya pun, saudara, ya, sudah pengajar pria sejati, ya, saya sudah ikut berapa kali, saudaraku, nggak tahu, baca bukunya Ed Cole berapa kali. Tapi saudara, saya sendiri mengakui saya belum jadi bapak sejati. Nah, harus kita akui kegagalan kita. Kita nggak bisa sukses sebelum kita akui kegagalan kita. Kita nggak bisa jadi bapak sejati kalau kita nggak pernah akui terbuka, ya, aku belum mencapai seperti yang Tuhan mau. Akui itu, saudara. Dan ambil komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Jadi saya datengin anak saya, saudara. Saya akui, maaf ya Dan, namanya Daniel,
Papa gagal jadi bapak yang baik buat kamu. Maukah kamu ampuni Papa? Ya, ampuni Papa. Tapi Papa berjanji, ya, Papa tidak akan mengulanginya lagi. Papa akan perbaiki, ya, karena Papa dulu nggak pernah dibapai seperti ini. Saya juga nggak pernah, saudara, dibapai dengan bapak saya bukan bapak yang baik sempurna. Ya, ada kekurangan, bahkan banyak sekali kekurangannya. Jadi saya akui dan saya bilang, kasih Papa kesempatan supaya Papa bisa belajar jadi bapak yang baik. Nah, kamu juga belajar jadi anak yang baik. Ya, harus ada peranan anak juga kan? Bukan hanya bapak, tapi dia juga harus belajar jadi anak yang baik. Nah, saya datangi saudaraku, saya bikin komitmen ini. Dan benar, saudara. Ya, waktu saya ngomong begitu, dia mulai aman. Anak saya, saudaraku, mulai mau terbuka kepada saya. Ya, saudara. Nah, ada banyak hal-hal dalam hidup dia, saudara, yang dia nggak pernah dapat dari saya sebagai seorang ayah. Nah, karena itu, saudara, kita mesti tahu seorang bapak sejati, ya, apa peranannya, saudara, terhadap anak-anaknya. Hal apa yang kita mesti berikan kepada anak-anak kita. Nah, kita kan nggak punya model dulu. Gimana caranya jadi bapak yang sejati? Nggak punya model. Nah, mudah, saudara. Modelnya adalah Bapak di surga. Amin. Karena gambar Bapak yang di bumi ini sebenarnya kan datangnya dari Bapak di surga, kan? Itu gambarnya kan dari situ. Jadi kita bisa belajar jadi Bapak sejati kalau kita melihat bagaimana Bapak di surga memperlakukan anaknya Yesus. Ya, waktu Yesus datang sebagai manusia, maksudnya. Ya, bagaimana dia memperlakukan Yesus. Nah, dari contoh ini kita dapat belajar apa yang seorang bapak, ya, harus berikan kepada anak-anaknya. Nah, karena itu mari kita akan lihat, saudara, ada dua bagian dari firman Tuhan, ya. Satu di waktu pembaptisan Tuhan Yesus, dan satu lagi ini, saudara, waktu dia ada di gunung Transfigurasi, ya. Waktu Bapa berfirman, ya, kepada anaknya, saudara. Nah, dari perkataan Bapa kepada anaknya ini kita dapat melihat, ya, apa yang Bapa di surga lakukan untuk anaknya Yesus, yang waktu itu dia jadi manusia, saudaraku. Dan ya, kita mau lihat, saudaraku, yang pertama, ya, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Lukas, saudara, waktu di Bukit Transfigurasi ada tambahannya, saudara. Ya, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, ada kata dengarkanlah dia, terutama nanti kalau saudara lihat di Matius juga, ya, kalau nggak salah Matius 17, ya, di situ ada tambahan dengarkanlah dia. Nah, dari kombinasi dua ayat ini, saudara, apa yang Bapak katakan kepada anaknya Yesus Kristus, ya, kita dapat melihat Bapak di surga memberikan 4 hal kepada anaknya, saudara. Nah, inilah 4 hal yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita kalau kita mau jadi bapak sejati. Yang pertama, saudara, ya, inilah anakku, ya, ini identitas, saudara. Ya, seorang bapak harus memberikan identitas kepada anaknya. Ya, ini penting, saudara.
Kalau enggak nanti anak kita bingung. Ya, dia akan mengalami kebingungan atau kekacauan identitas. Ini bahaya sekali. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, saudara. Ya, ini akan menyebabkan dia punya kekacauan identitas. Salah satunya nanti dia jadi LGBTQ dan sebagainya, saudara. Salah satunya, ya. Nah, ini penting, makanya memberi dia identitas, ya, yang kukasihi. Ya, jadi Bapak menyatakan, ya, dia mengasihi anaknya. Nah, berarti seorang bapak mesti memberikan rasa aman kepada anaknya dengan memberikan apa, saudara? Kasih, ya, kasih Bapak kepada dia. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang dari Bapak, saudara. Itu yang kita mesti berikan kepada anak kita. Jangan kasih manusiawi. Kalau kasih manusiawi itu bersyarat, kasih manusiawi itu tidak sempurna. Kasih manusiawi itu, saudara, kasih yang saudaraku, ada batasnya. Nah, kalau saudara mengasihi anak saudara dengan kasih manusiawi, bukan dengan kasih Bapa, maka nanti dia nggak aman hidupnya. Dia nggak aman, saudara. Rasa aman adalah hal yang sangat penting.